welcome back to my channel guys. Kali ini aku ingin sharing ya sebagai follow up dari inbox yang masuk di LinkedIn ya. Silakan untuk teman-teman yang baru agar kita terkoneksi ya, kita bisa saling sharing dan collaboration. Invite ke LinkedIn aku ya. Salah satu pertanyaan dari teman di LinkedIn itu, gimana sih perencanaan career planning ya di era pandemik atau nanti post pandemik ya. Nah, ini menjadi pertanyaan yang mungkin banyak kalangan ya, kita sebagai employees, kemudian kita juga sebagai misalkan mahasiswa yang akan lulus ya, dan khususnya ini teman-teman yang pengalaman kurang dari 5 tahun atau fresh graduate ya, bertanya seperti ini. Jadi ada 3 hal yang ingin aku jadikan sebagai framework ya, jadi sebagai kerangka ya, kerangka acuan ya, untuk memberikan semacam insight dan rekomendasi lah. Kira-kira kita gimana sih mengoptimalkan situasi saat ini ya. Yang pertama itu adalah demand ya. Jadi kita harus melihat dari aspek marketnya dulu, market tenaga kerja, pasar tenaga kerja. Kita bisa melihat dari proksi-proksi industri yang gain dan loss di era pandemik saat ini. Kita bisa melihat dari data-data ekonomi ya. Kita bisa melihat ada industri-industri misalkan industri telco, kemudian industri digital, internet, ya, kemudian industri farmasi, kesehatan, itu merupakan industri-industri yang mendapatkan impact positif ya dengan adanya era pandemik. Karena terjadi shifting ya dari culture orang bekerja di kantor menjadi bekerja di rumah, sehingga demand terhadap teknologi, connectivity, infrastruktur dan sebagainya itu juga semakin meningkat. Sehingga demand juga terhadap kebutuhan tenaga kerja di industri ini juga meningkat. Sementara di industri-industri lain, misalkan industri terkait dengan ekspor-impor, itu kan dia sangat suffers ya, karena adanya kebijakan lockdown atau social distancing dan sebagainya. Termasuk juga industri-industri yang terkait dengan natural resources ya, sehingga kita bisa melihat harga komoditas jatuh ya, kemudian demand terhadap tenaga kerja juga tentunya itu akan berkurang gitu. Jadi kita bisa melihat tuh dari aspek demand yang pertama. Jadi teman-teman harus melihat industri mana yang mendapatkan gain, yang mana mendapatkan loss ya. Dan kita fokus industri yang mendapatkan gain. Sehingga pilihan kita itu memang lebih pragmatis instead of being as a idealist ya. Jadi kita mengamankan dulu nih biar supaya secure ya, kita menjadi pekerja, meninggalkan status tuh pengangguran gitu ya. Itu yang harus dilakukan pertama kali saat ini ya, first. Nah, yang kedua, kita harus juga mempertimbangkan aspek skills kita ya. Skills kita ini dalam arti kita memiliki kemampuan apa ya yang relevan juga dengan demand dari industri tersebut. Karena tidak bisa dipungkiri ya, dengan adanya era krisis saat ini, perusahaan juga itu tidak take it for granted untuk meng-hire orang gitu ya, tapi mereka juga ingin find out itu skills capability yang sesuai dengan apa yang mereka butuhkan ya. Sehingga skills misalnya terkait dengan analisis ya, atau terkait dengan machine learning, misalkan tuh era-era teknologi digital saat ini itu menjadi sebuah keharusan ya. Dan teman-teman itu bisa mengasah skill-skill tersebut gitu ya melalui media-media yang open source ya. Itu bisa teman-teman bisa temukan dari GitHub, dari YouTube ya, dari community dan sebagainya. Jadi pelajarilah skill-skill terkait dengan machine learning ya, kemudian data analytics ya, creativity dan sebagainya. Itu rekomendasi aku untuk yang skills. Dan yang ketiga ya, kita juga harus benar-benar rely on our passion ya, karena ini terkait dengan sustainability of our career. Jadi untuk dalam jangka pendek mungkin ya kita seolah-olah kayak ya udah kerjanya apa ya udah kita pilih itu, tapi untuk mensecure karir kita dalam jangka panjang ya, in the long run, kita juga harus memilih karir yang sesuai dengan passionnya kita. Misalkan teman-teman passionnya apa? Apakah lebih ke sales ya, marketing ya, atau lebih ke ngolah data, analisis dan sebagainya. Jadi disesuaikan ya. Kalau saya sendiri sih passionnya memang di mengolah data ya, dan juga menganalisis market, ekonomi dan sebagainya. Sehingga saya cenderung menjadi orang yang generalis, bisa bekerja di berbagai industri. Karena setiap industri saat ini itu juga membutuhkan kemampuan untuk analisis ya. Analisis dari data menjadi insight, kemudian digunakan menjadi knowledge untuk organisasi, dan dideliver menjadi value ya, menjadi competitive advantage untuk organisasi. Nah, itu salah satu contoh ya. Jadi ada 3 teman-teman tadi. Yang pertama tadi adalah demand ya, jadi lebar demand. Terus yang kedua itu adalah skills, dan yang ketiga itu adalah passion.
kita harus find out ya the optimum point ya antara interfacing ya. Ini seperti diagram Venn, salah satu yang saya posting di LinkedIn ya. Jadi kita harus melihat interfacing ya antara demand ya, kemudian skills dan juga passion. Dari itulah menjadi area optimal untuk career planning kita. Demikian sharing kali ini teman-teman, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.